Ya, seorang Erwin Yunas itu bukanlah siapa-siapa, tapi ini hanya anak kampung yang pulang kembali setelah perantauannya dan kemudian berbagi ilmu ke negerinya. Ya, seperti patah Minang, karakau madang di ulu, bau-bau babung balun. Karantau bujang dahulu di rumah Parguno Balun. Sekarang udah pulang dan udah berguna kan? Insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam podcast Vokasi SMK Negeri 2 Payakumbuh, dan pada hari ini tamu kita adalah Bapak Erwin Yunas SEMM, ya Pak ya. Yep. Beliau adalah Wakil Wali Kota Payakumbuh yang keempat sebagai Wakil Wali Kota. Karena di Payakumbuh baru 4 kali pemilihan yang pakai wakil, sebelumnya wali kota nggak pakai wakil. Jadi Pak Erwin Yunas adalah seorang wakil wali kota di Payakumbuh dan pada hari ini menjadi tamu di SMK Negeri 2 Payakumbuh, dan kami akan berbincang tentang banyak hal, terutama tentang pendidikan vokasi dan bagaimana tamatan SMK ke depan. Untuk itu, sebelum kita mulai, karena ini sudah sesuai dengan protokol COVID, ya sebelumnya juga Pak Wakil Wali Kota kita jamin kondisinya negatif COVID, dan saya pun juga seperti itu. Jadi kita buka terlebih dahulu masker. Boleh kan, jaraknya cukup Pak? Iya ya. Baiklah Pak. Dalam pertemuan kita ini kami merasa sangat berbangga dan berbahagia sekali bertemu dengan Bapak dalam kegiatan podcast SMK 2 ini, dan ini merupakan tamu kami yang ketiga, dan suasana ruangan ini suasana ruangan yang pertama ini. Sebelumnya juga masih sangat belum apa, dan ini juga masih dalam proses penyempurnaan, dan mudah-mudahan ke depan nanti akan semakin baik lagi. Pak Erwin, pertama kali barangkali kami ingin tahu lebih jauh tentang Bapak, tapi nggak panjang-panjang ceritanya begitu. Jadi perkenalan diri dari Bapak, kemudian juga sukses story Bapak begitu. Silakan Pak. Sebetulnya kalau bercerita tentang diri ini nggak cukup sebetulnya waktu, tapi insya Allah bisa kita singkat. Orang cerdas itu kan bisa membuat sesuatu suka mengarang. Lebih mudah dipahami begitu. Baik, ini kemudian juga kita mengucapkan terima kasih untuk suksesnya SMK 2 dalam membangun inovasi baik itu dalam pendidikan maupun juga metode-metode pembelajaran. Nah, ini podcast ini sesuatu yang sudah menjadi fasilitas dalam metode penyiaran bagi masyarakat kita, dan kekinian. Nah, ini podcast ini cukup populer. Nah, tentang pribadi sendiri, ya seorang Erwin Yunas itu bukanlah siapa-siapa, tapi ini hanya anak kampung yang pulang kembali setelah perantauannya dan kemudian berbagi ilmu ke negerinya. Ya, seperti patah Minang, karakau madang di ulu, bau-bau babung balun. Karantau bujang dahulu di rumah Parguno Balun. Sekarang udah pulang dan udah berguna kan? Insya Allah. Nah, jadi rantaunya itu di mana Pak? Kita merantau di mana saja begitu? Dari tahun 90 setelah kita lulus SMA Negeri 3 Payakumbuh. Sekarang SMA 2. SMA 2 Pak, kemudian berarti Bapak alumni saya SMPP dulu namanya. Siap. Seniornya Bapak di sekolah. Saya sendiri tahun 90, kemudian kita langsung ingin menimba ilmu di tanah Jawa. Nah, kita ada sekolah di teknik grafika, kemudian ekonomi,
Nah, kemudian di situ kita juga kuliahnya di Teknik Grafika di UI. Nah, kemudian secara bersamaan kebetulan kakak kita yang nomor 3 itu beliau punya percetakan di Jakarta, daerah Minangkabau. Itu terkenal dulu untuk orang-orang Payakumbuh. Nah, itu termasuk tempat singgahnya orang Payakumbuh di zaman itu. Dan di situ kita kuliah, kemudian bekerja. Ini kan ilmunya di bidang grafika. Nah, kemudian sorenya kita tetap kuliah lagi di ekonominya. Nah, Institut Bisnis Jakarta. Nah, di situ tanpa terasa ilmu yang sejalan dengan pendidikan sangat dibutuhkan, sangat membantu. Di mana tahun 96 itu karena memang sudah terbiasa bekerja. 96 di awal bekerja dengan jadi Bapak sambil kuliah bekerja begitu ya? Iya. Jadi vokasi ini sudah kita mulai dari jauh-jauh hari. Jadi cerita vokasi oleh Pak Erwin dari dulu udah biasa kan? Sudah biasa. Jadi dari situ 96 ada perusahaan Singapura namanya Transnational Indosin. Nah, beliau butuh seorang marketing. Karena kita juga lulus sarjananya adalah sarjana manajemen pemasaran. Nah, itu memberikan dorongan yang luar biasa untuk pengalaman langkah awal pertama. Nah, kemudian tahun 98 dapat kesempatan juga untuk di multinational company namanya Courtaulds Packaging, perusahaan Inggris. Termasuk perusahaan raksasa chemical Inggris, membutuhkan seorang manajer printing. Nah, jadi printing manager itu termasuk lompatan besar yang kita dapatkan, ya, karunia Allah untuk lompatan besar itu, di mana saat itu mereka sudah bertahun-tahun mencari seorang manajer printing yang punya kemampuan lengkap. Nah, mereka butuh, yang pertama itu butuh seorang sarjana. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk. Jadi karena waktu itu dicari sarjana banyak. Nah, tapi yang punya pengalaman printing jarang, langka sekali, sampai 3 tahun mereka belum dapatkan. Nah, terus sudah pengalaman di situ, kemudian bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah bahasa Inggris itu termasuk ke bahasa ibu yang kedua buat saya itu, insya Allah. Alhamdulillah, jadi modal hidup yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi itu perusahaan yang kedua. Artinya begini, sebelum Bapak menjadi wakil wali kota sempat di beberapa perusahaan itu, Pak. Kalau tadi di perusahaan Inggris, Singapura, dengan Jepang pernah juga nggak, Pak? Kita jadi mitranya Jepang. Jadi ada perusahaan Eropa itu tiga perusahaan Eropa, ada Eropa Amerika, ada Eropa yang murni Jerman. Jadi di situ di tahun 2001 akhir, nah di situ kita dapat kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan yang menguasai teknologi tentang grafika, yaitu namanya teknologi flexografik. Nah, di situ kita ada kesempatan untuk disekolahkan ke Amerika. Oh, pernah sekolah di Amerika juga? Pernah ke sana. Jadi kayak ini kawan-kawan di bagian humas, ini Pak Erwin bisa jadi narasumber tetap di sekolah kita dalam rangka nanti bagaimana penyaluran anak-anak kita ke lapangan begitu. Selama ini kan pakai tenaga dari perusahaan saja, Pak. Kawan-kawan berpikir kalau Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota kayaknya bahasanya nanti nggak bisa bahasa di dalam untuk vokasi begitu, tapi ternyata luar biasa. Bapak punya pengalaman vokasi yang sangat luar biasa, dan teknik grafika itu termasuk salah satu di bidang teknologi juga ya, termasuk juga di SMK kita kebetulan tidak ada teknik grafika, tapi di SMK 1 barangkali ada ya teknik grafika.
Baik Bapak, kita lanjutkan pembicaraan kita bahwa SMK untuk Kota Payakumbuh itu kan ada 4 yang SMK negeri, ada 5 yang SMK swasta. Itu setiap tahun tamatan kita itu untuk Kota Payakumbuh mendekati 1.500 orang. Iya. 1.500 orang, ini bukan persoalan kecil Pak kalau untuk calon tenaga kerja. Apalagi ketersediaan tempat bekerja di daerah kita itu kan kalau dari sisi latar belakang industri, perusahaan-perusahaan besar kan tidak ada. Nah ini bagaimana pendapat Bapak tentang bagaimana mereka ini nanti masuk ke lapangan bekerja, lapangan kerja yang tersedia demikian kecil, sempit kalau di daerah kita, dan ya seperti apa gambaran Bapak agar mereka nanti bisa terpakai begitu. Nah, kita paham bahwa untuk menciptakan seorang ahli itu tidak bisa simsalabim, tidak bisa simsalabim, karena untuk menjadikan anak didik kita menguasai ilmu itu butuh waktu yang sangat panjang. Saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman. Saya bertemu seorang waktu saya di perusahaan George Rickerman, namanya perusahaan Jerman. Saya bertemu dengan seorang marketing yang kaku sekali. Jadi marketing ini kaku dalam berbicara, mereka kaku dalam hal menjual, tapi sangat menguasai ilmunya. Jadi A to Z-nya sebuah teknologi dia sangat hafal. Dan kita ada waktu bercerita, beliau itu basicnya adalah seorang engineer. Ya, beliau menjadi engineer. Itu boleh saya bilang mesinnya itu adalah teknologi namanya adalah SAESA. SAESA itu produsen untuk mesin pembuat pasta gigi, tube-nya. Nah, beliau seorang engineer yang bisa memasang baut dan tahu baut itu dari mesin itu. Jadi satu komponen dia menguasai ini baut dari mana. Ya. Jadi ini tempatnya di mana, posisinya harus seperti apa, ukurannya berapa, dia hafal itu. Exactly. Itu persis sekali. Jadi setelah kita tanya, ternyata dia punya pengalaman di dalam pabrikasi selama 20 tahun. Jadi 20 tahun dia untuk baru dia dilepas, diperkenalkan dengan dunia bahwa ini adalah marketing kita yang baru. Nah, artinya apa? Jerman adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan teknologi yang luar biasa, dan mereka mempersiapkan. Orang ini sangat menguasai terlebih dahulu sesuatu yang harus dia komunikasikan kepada orang. Betul sekali. Dan ternyata 10 tahun kemudian saya bertemu lagi dengan dia, itu beliau sudah fluent sekali dalam berkomunikasi. Awalnya kaku. Awalnya sangat kaku, kemudian dia kasih perusahaan. Awalnya begini Pak, kenapa saya disuruh bongkar mesin? Disuruh pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi, sampai itu berulang-ulang 10 kali untuk sebuah mesin yang kompleksitasnya sangat besar. Ya, karena apa? Tube itu presisi, tidak boleh bocor. Karena pasta gigi itu tidak boleh bocor sama sekali. Dan mesinnya itu sedikit aja itu tidak level. Maka itu ini. Dan itu 10 kali dia pasang, dia boleh pulang, dia pasang lagi, dia boleh pulang, boleh pasang lagi. Kalau dia hilang, dia akan tanggung jawab dan cari gitu. Dan ternyata untuk membuat seseorang menjadi ahli itu tidak hanya ini. Dan ini berkaitan dengan sekolah-sekolah bukan SMK kita. SMK. Nah, jadi SMK ini kalau kita punya sekarang fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kejuruan itu sudah sangat lengkap. Misalnya SMK kita di SMK 2 ini kalau untuk perbengkelan rasanya sudah mendekati pabrik. Kalau untuk workshop SMK kita sudah punya peralatan yang luar biasa. Nah,
ini kita tidak akan bisa melahirkan Superman, tapi kita bisa membuat seorang ahli dengan memulainya, memperkenalkan satu itu, mengupasnya sampai selesai. Ya. Nah, jadi berarti lapangan kerja nanti sangat membutuhkan orang yang ahli di bidangnya itu. Sangat betul Pak, sangat betul. Ya. Jadi misalnya kita punya menghasilkan lulusan SMK di bidang atau kita ada pertukangan? Ada. Nah, jadi sekarang namanya jurusan teknik konstruksi. Teknik konstruksi. Ya. Beliau cukup diperkenalkan dengan itu aja, ya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Bahkan 3 tahun itu tidak cukup. Ya. 3 tahun tidak cukup. Betul. Tapi insya Allah 3 tahun dia melakukan itu secara berulang-ulang, terus menerus. Insya Allah beliau bisa, nanti anak-anak kita bisa menjadi salah seorang kandidat untuk yang profesional. Tadi kan saya sampaikan bahwa untuk ketersediaan lapangan untuk bekerja, terutama untuk anak-anak tamatan sekolah teknologi seperti SMK Negeri 2 Payakumbuh, itu kan boleh dikatakan daerah kita minim dengan industri begitu. Nah, rata-rata mereka nanti mungkin ke Kepulauan Riau atau ke Provinsi Riau, atau barangkali ada yang sampai ke Pulau Jawa begitu. Bapak kan sudah punya pengalaman untuk hal yang seperti itu, dan ini kan kembali cerita anak kampung ini. Anak STM itu kan terkenal nakal, ya kan? Dulu. Sekarang pun masih. Oh, masih. tapi nakalnya dekat gurunya gitu. Kalau udah meninggalkan kota Payakumbuh, bukan nakal, hilang akal gitu. Banyak yang hilang akal, kadang-kadang malah seperti orang ketakutan masuk ke wilayah yang baru dan segala macam. Nah, ini pengalaman apa yang bisa kita bagi untuk mereka agar mereka percaya diri untuk masuk ke wilayah yang baru, nanti ke tempat yang baru. Ya, barangkali kalau skill untuk usia yang seusia mereka dengan tamatan dari sekolah lain yang usianya juga sama, barangkali juga hampir rata-rata hampir sama begitu. Tapi kepercayaan diri ini. Jadi sesuai zamannya sekarang sudah borderless. Ya, kita kenal sudah tidak ada batas lagi. Betul. Baik itu lulusan SMK maupun lulusan SMA, pokoknya STLTA itu sudah tidak batas lagi. Bahkan anak STM kalau zamannya lulusan saya itu tidak mungkin mereka untuk kuliah karena memang tidak dipersiapkan untuk itu. Mereka harus dipersiapkan untuk langsung ke lapangan, ke industri. Nah, challengingnya ke depan anak SMK ini di daerah kita ya harus kita untuk bersaing di masa yang akan datang itu mau tidak mau kita harus bisa mensejajarkan ilmu anak didik kita di Payakumbuh khususnya dengan kebutuhan industri yang ada di pusat-pusat industri. Misalnya kita lihat tuh Pulau Jawa maupun di Pekanbaru. Nah, karena apa? Di mereka sendiri juga sudah terlalu banyak tenaga kerja. Ya, di Pekanbaru penduduknya lebih besar dari Sumatera Barat. Betul. Ya kan, di Pulau Jawa apalagi kita cuman se-Kabupaten Bandung itu untuk penduduk Sumatera Barat. Satu provinsi di kita, satu kabupaten di sana. Satu kabupaten di Jawa Barat itu. Nah, di sini kita harus mempersiapkan kompetensi lebihnya apa dari anak Payakumbuh ini. Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, mungkin juga dari cara mereka mempresentasikan ilmunya, ya. Nah, ini punya podcast ini sebetulnya salah satu media untuk latihan bagi anak-anak kita. Nah, orang berilmu itu banyak, ya. Tetapi orang yang mampu berkomunikasi itu masih sedikit. Nah, jadi kalau dia punya ilmu dan mampu mempresentasikan dengan baik, maka dia akan sudah berada di jajaran orang yang dibutuhkan. Nah,
Jadi kemampuan mengkomunikasikan apa yang dimiliki terhadap orang lain, begitu ya. Iya. Jadi kekuatan literasi barangkali itu sudah jadi sebuah kebutuhan. keharusan. Iya. Keharusan. Dan apalagi kalau itu dibekali dengan bahasa asing tadi. Itu ya. dia. Jadi cerita tentang mungkin daerah itu padat atau bagaimana, kalau kita yang terbaik ya kita akan terpakai kan. Kita akan terpakai. Ya, jadi persaingan semakin ketat, semakin ketat dan teknologi pun sudah berbicara lebih jauh lagi. Nah, ini kemampuan itu juga menjadi salah satu faktor pendukung nantinya. Kalau untuk daerah kita, Pak, kedepannya peluang untuk industri yang barangkali bisa menyerap tamatan SMK teknologi kah atau SMK IT kah, ada nggak kemungkinan rencana jangka panjang kita ke arah itu, atau barangkali ngundang perusahaan dari luar untuk investasi di tempat kita, atau seperti apa? Insya Allah kita dalam arah ke sana, Pak. Kalau kita lihat dengan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kita membangun akses tol, sehingga jarak itu bukan lagi menjadi kos yang besar. Nah, jadi kalau seandainya akses tol di Pekanbaru ke Payekes ke Padang itu jadi, maka dari Payakumbuh itu akan menjadi tengahnya. Nah, jadi itu akan menjadi interchange-nya. Nah, sehingga nanti dari Payakumbuh ke Padang dibutuhkan 1,5 jam, Payakumbuh ke Pekanbaru hanya dibutuhkan 2 jam. 2 jam. Ini peluang kita untuk memungkinkan kita untuk membuat satu industri di sini. Dan ini sudah kita jajaki, beberapa teknologi nanti akan kita bawa ke Payakumbuh, dan ini menjadi mungkin insya Allah juga akan menjadi industri yang bisa menyerap tenaga kerja lokal. Ya, kita doakan mudah-mudahan itu terrealisasi dan mudah-mudahan jangka waktunya tidak terlalu lama, kan begitu? Insya Allah. Nah, kalau dari sisi pemerintah, ya kalau tamatan SMK yang IT atau bisnis manajemen barangkali pekerjaan kantoran. Nah, kalau untuk SMK seperti STM, kalau di jajaran pemerintah ini peluangnya kemana, Pak? Nah, kalau selama ini mungkin PDAM gitu ya. Ya. Kita melihat dalam beberapa kegiatan itu sangat besar peluang anak-anak didik kita. Seperti pembangunan-pembangunan yang berjalan itu butuh tenaga-tenaga terampil. Nah, ini inovasi yang kita butuhkan secara berkesinambungan sehingga nanti kita memiliki sumber daya yang kuat. Nah, misalnya dalam beberapa kegiatan 1 bulan ini kita ke rumah-rumah, menjadikan rumah layak huni. Nah, ini anak didik kita bisa kita libatkan dalam membuat sebuah perubahan. Nah, pelatihan-pelatihan ini kenapa dananya disiapkan oleh pemerintah, kemudian diperuntukkan semaksimal mungkin untuk masyarakat kita. Nah, di sini adalah media latihan untuk anak kita, anak-anak didik kita. Nah, nanti kita akan undang anak-anak SMK untuk terlibat, seperti membangun rumah layak huni. Konstruksinya bagaimana? Nah, itu langsung dipraktekkan. Ya, ini sangat menarik. Ya, artinya nanti pemerintah daerah punya dana untuk pembelian bahan dan kelengkapannya, tenaga kerjanya kita coba dari anak kita, kan seperti itu. Betul. Ya, kami akan sangat bersenang hati kalau dilibatkan untuk kegiatan yang seperti ini, Pak Wawako. Kira-kira tahun ini? Hari ini Dinas Pemukiman dan Perumahan kita ada mungkin sekitar 200-an rumah. 200. Insya Allah nanti untuk rehab rumah yang jadi program pemerintah. Nah, ini nanti kita bisa libatkan SMK, anak-anak didik kita untuk terlibat bagaimana bisa mengaplikasikan ilmunya.
Jadi mereka langsung terjun dan melakukan, kalau di sekolah selama ini Pak, mereka kan simulasi. Ya. Jadi sifatnya simulasi buat bangunan, kemudian tidak jadi dalam bentuk yang sesungguhnya. Dan kami juga sering dikritisi oleh pihak direktorat. Kadang-kadang anak SMK itu seperti orang buat baju, disuruh buat lengannya saja, buat kerahnya saja, kan begitu. Ya. Jadi buat baju yang utuhnya kapan, kan begitu. Nah, jadi ini, akhirnya sepenggal-sepenggal kemampuan mereka. Nah, kan. Ini akan menjadi terobosan antara dunia pendidikan dan pemerintah. Nah, ini akan kita sinergikan ke depan bagaimana anak didik kita mendapatkan media yang tepat dan bisa diterapkan langsung di lapangan. Jadi sangat boleh jadi kami punya jurusan yang pertama, kalau di konstruksi itu ada 3 sekarang Pak, tapi yang bisa terlibat dalam kegiatan ini mungkin 2. Yang pertama namanya teknik desain pemodelan dan informasi bangunan. Jadi ini kerjanya menggambar, membuat perencanaan. Kemudian ada jurusan teknik konstruksi bisnis dan properti. Mereka ini yang akan bekerja di lapangan nanti. Baik, terima kasih banyak. Kami tunggu yang itu Pak. Dan kedepannya kita kan begini, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ya sesungguhnya untuk suksesnya sebuah kegiatan di daerah kita itu kan banyak elemen yang harus terlibat, banyak elemen yang harus kita ikut sertakan begitu. Ya. Dan saya melihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ya sepertinya Bapak cukup mengerti dan paham untuk bisa melibatkan semua ini. Dan ini barangkali bahagian dari strategi seorang kepala daerah yang baik atau gimana ini? Atau memang ilmunya udah seperti ini gitu? Kita tahu bahwa perkembangan dunia itu sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi dengan teknologi. Yeah. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini tentunya tumbuh dari perjalanan, di mana menjadi seorang leader itu harus bisa membaca situasi, dan Payakumbuh akan bergerak nanti menjadi kota yang maju. Dan tentunya kita harus bisa mempersiapkan semua elemen itu menjadi orang-orang maju tentunya. Dan kebutuhan untuk ke dunia kerja ke depan bukan lagi orang yang berotot kuat, tapi orang yang sudah berotot dan berilmu. Dan ini kelengkapan yang nantinya tentu akan sejalan dengan kebutuhan ke depan. Ya, kalau kita lihat Payakumbuh 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, itu apa namanya, kiat-kiat seperti apa yang paling cocok untuk Payakumbuh ke depan menurut Bapak? Nah, ini adalah tentu orang punya pandangan berbeda-beda, tapi kita lihat di pemerintahan sekarang, untuk penerimaan pegawai sipil, aparatur sipil negara itu punya standar yang sangat kuat, di mana IP-nya harus 2,75 minimal. Dan untuk satu peluang itu diperebutkan oleh ribuan. Persaingannya luar biasa. Jadi persaingannya sangat ketat. Ini akan terjadi seleksi alam yang luar biasa, best of the best. Nah, kemudian mereka itu adalah orang-orang terbaik yang terseleksi dengan proses yang sangat ketat. Nah, mereka adalah calon-calon pemimpin yang harus betul-betul seperti kalau senjata, mereka itu adalah senjata yang luar biasa dan harus bisa dikendalikan oleh orang yang luar biasa juga. Nah, ini jadi memimpin orang cerdas harus lebih cerdas gitu. Harus lebih cerdas. Misalnya di antara level tatanan eselon 3, eselon 4 itu Pak sekarang itu sudah rata-rata S2.
Nah, ya, S2 ya. Jadi jangan salah, kita tidak boleh lagi melihat bahwa Payakumbuh ini adalah pemerintahan yang biasa seperti puluhan tahun yang lalu. Tidak. Ya, ya, ya. Payakumbuh ini adalah daerah yang sudah memiliki SDM yang kuat. Mereka S2, ada yang S3. Nah, kalau mereka tidak dikuasai oleh orang yang ilmunya lebih tinggi, maka nanti akan terjadi degradasi. Ya, ya, ya. Nah, orang-orang itu karena apa? Bisa saja karena memang mereka punya keterbatasan seperti dalam hal menjual, dalam hal menyampaikan, karena mereka punya ilmu. Nah, tapi kalau kita seorang leader tidak mampu memahami energi ini, maka nanti akan menjadi energi yang berat untuk dikendalikan. Jadi ke depan Payakumbuh harus dipimpin oleh orang yang memang secara keilmuan dia harus mampu sejajar, paling tidak sejajar dengan aparaturnya, dengan operator-operator yang kita bilang di Payakumbuh ini sudah banyak S2, ya minimal itu harus sebagai standar yang ini. Saya dengar-dengar Bapak lagi S3 sekarang. Ya, kita tetap belajar, karena belajar itu tidak ada batas waktu. Ya, kita tetap memacu diri untuk mempersiapkan menambah ilmunya. Iya deh, ya seperti yang Pak tadi, tentu relevansinya ya kalau yang mau dipimpin itu levelnya seperti itu ya minimal sama, kalau bisa tentu lebih tinggi daripada mereka kan seperti itu. Harus ada keunggulan yang membuat dia layak untuk jadi pemimpin. Seperti Payakumbuh akan menjadi kota, bukan lagi kota transit, tapi harus menjadi kota tujuan. Dan interchange city itu adalah kota yang memang bisa saja menjadi pusat nantinya untuk antara Riau dan Sumatera Barat. Jadi Riau dan Sumatera Barat nanti bertemunya di Payakumbuh. Nah, bagaimana kita memikirkan Payakumbuh ini memberikan dalam secara demografinya cocok untuk dipersiapkan untuk sebuah menjadi kota maju. Nah, level yang kita harapkan nanti kan memang level entrepreneurnya lebih kuat. Sehingga kota ini tumbuh menjadi kota yang betul-betul layak dan memang dipersiapkan untuk menjadi kota maju pengelolaannya. Baik Pak, kalau kita lihat potensi daerah Payakumbuh, saya pernah diskusi dengan kawan-kawan waktu pelatihan begitu. Hari ini kan kadang-kadang kami dihadapkan kepada tantangan-tantangan global tentang industri yang sudah maju begitu. Nah, kalau kita lihat kemampuan kita buat mesin itu kan baru mulai. Kemampuan kita di bidang yang lain-lain itu kan baru mulai. Sementara negara lain itu kan sudah posisi yang jauh lebih maju daripada kita. Nah, sementara basic kita sebetulnya kan ada di pertanian begitu. Nah, pertanian ini untuk mengelolanya secara lebih unggul dan segala macamnya itu kadang-kadang kan seperti sampai hari ini orang kan belum juga bangga jadi petani. Belum, kalau kita tanya orang jadi petani pasti dia enggan untuk menyatakan bahwa profesinya adalah seorang petani begitu. Jadi kami pun kadang-kadang berpikir kenapa kita tidak seriusi yang ini, kemudian ya kalau soal teknologi yang tinggi segala macam ya barangkali kan kita bisa beli juga nanti kan seperti itu. Gimana Bapak berpikir tentang itu? Ini mungkin sedikit mungkin belum terekspos karena kegiatan kita. Saat ini dengan pandemi ini banyak anak-anak negeri yang pulang kampung dan mereka lihat itu pertanian ini adalah sebuah bisnis yang bagus. Nah, bisnis yang bagus bisa kita lihat banyak anak-anak negeri yang pulang dan melihat memanfaatkan ilmunya di bidang pertanian. Nah, jadi ini ada telepon sebentar, boleh kita angkat ya Pak ya? Gak apa-apa. Jadi ini dari sahabat kita dari Italia. Nah, jadi di Payakumbuh sudah banyak anak-anak yang mencoba menggarap
pertanian dengan ilmu yang baik. Jadi banyak lahan tidur di Payakumbuh yang dikelola oleh sarjana-sarjana muda. Jadi anak-anak muda sudah banyak yang bertani. Jadi ini sudah berubah. Ini tren akan ke pertanian itu justru sekarang sudah meningkat. Nah, ini bagaimana kita bisa menyikapi potensi pertanian di Kota Payakumbuh bukan lagi penggarap. Jadi petani penggarap, tetapi betul-betul pengusaha yang ingin terjun langsung ke bidang pertanian. Nah, mereka sudah mulai memanfaatkan teknologi seperti untuk membajaknya, kemudian untuk menanamnya, kemudian untuk mengolahnya. Nah, ini ke depan harus kita sinergikan dengan SMK. Nah, bagaimana teknologi itu yang dipakai adalah teknologi yang dibuat oleh anak-anak SMK. Nah, kalau teknologi itu dipakai, nah itu insya Allah akan ada modifikasi, akan ada seperti maintenance. Nah, jadi anak-anak kita usahakan untuk mereka punya keahlian di satu bidang itu yang betul-betul bisa kita bawa ke lapangan. Oke, jadi berarti kita sangat bermanfaat nanti hendaknya sekolah teknologi itu terhadap pengembangan pertanian itu sendiri. Terima kasih Pak Erwin Yunas, Wakil Wali Kota Payakumbuh, telah bersama kami meluangkan waktunya hampir setengah jam pertemuan kita ini. Jadi mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir, Pak. Insya Allah. Mungkin ada closing dari Bapak sebelum kita tutup. Baik, kita melihat fasilitas yang dimiliki oleh SMK sudah sangat baik. Jadi negara sudah memfasilitasi sekolah-sekolah kejuruan ini, baik itu dengan teknologinya, kemudian dengan pelatihan-pelatihannya. Jadi ini saatnya kita berbicara. Ya, kita harus mampu mewujudkan peluang ini, bagaimana kita melahirkan satu keahlian itu jauh lebih baik daripada banyak tapi sedikit-sedikit. Jadi kalau SMK kita kuat misalnya dari tekniknya, jadi teknikalnya, konstruksinya mungkin, nah kita fokus di situ. Jadi satu SMK, one school, one product. Nah, one school, one product, dan insya Allah kalau kita mampu membuatnya itu, maka SMK juga bisa menjadi industri. Jadi ada belutnya nanti. BLUD. Ada BLUD. Jadi SMK ini kalau orangnya mampu kita fasilitasi untuk konstruksi, kita buat anak-anak kita ahli di situ. Nah, jadi kita nggak perlu, jangan kita punya ribuan, tetapi kita kosong. Nah, lebih baik kita punya beberapa tapi ahli. Kemampuan yang mantap gitu ya. Kemampuan yang mantap. Potensi yang bagus. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan itu, dan kita juga terima kasih kepada pihak kementerian dan direktorat yang memang setiap tahun itu melengkapi fasilitas belajar anak kita. Betul. Dan kita perlu mensyukuri yang sangat luar biasa. Sebab apa? Kalau fasilitas ini dihadapkan pembiayaannya ke pemerintah daerah atau kepada orang tua, ini luar biasa mahal gitu. Sangat mahal. Ini ada fasilitas yang sudah berskala industri. Jadi harus kita jadi ini kita syukuri sekali, dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan di sekolah akan bisa membuat siswa menjadi lebih terampil, mumpuni di bidangnya, sehingga sesampai di lapangan mereka nanti akan menjadi calon tenaga kerja yang mudah mendapatkan pekerjaan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini sangat bermanfaat untuk kawan-kawan guru-guru kami di SMK Negeri 2 Payakumbuh dan SMK-SMK lain yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Like and subscribe tentunya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan kita. Oh ya Pak, silakan minum Pak. Ini udah terlambat. Iya. Terima kasih. Udah di akhir baru nyuruh minum. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.